Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Mu'in ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana hukum syariat atau aturan fikih terkait dengan orang gila dan juga anak kecil yang sudah bebas dari kegilaan dan juga sifat anak kecil. Jadi orang gila yang sudah sembuh kegilaannya dan juga anak kecil yang sudah balik, yang sudah hilang sifat kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ifaqatil majnuni wa bulughis sabiyyi walau bila rusydin yasihul islamu wat talaqu wal khul'u. Ini tadi Fathul Mu'in ya, bahwa dijelaskan bahwa setelah orang gila sembuh, setelah anak kecil balik, walaupun anak kecil yang balik itu tidak punya sifat rosyid, tidak punya sifat rusyid seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kalau orang gila sembuh dan anak kecil sudah balik, maka 3 hal yang dilakukan bisa sah. 3 hal itu adalah pertama Islam, kedua menceraikan istrinya, yang ketiga kalau dia perempuan khulu ini permintaan cerai dari istri. Jadi kalau dalam Fathul Mu'in ada 3 hal yang bisa sah dilakukan oleh majnun dan sobi saat kegilaan dan sifat kecilnya sudah hilang. Jadi yang majnun sudah tidak majnun, yang sobi sudah tidak sobi gitu. Dia kalau mengucapkan kalimat syahadat maka Islamnya sah, dan juga kalau dia menceraikan istrinya maka ucapan cerainya juga sah. Lalu kalau dia adalah perempuan, dia meminta cerai, meminta khulu juga sah. Wa qad tasarruful maliyu ba'dar rusdi. Terkhusus untuk anak kecil, seperti penjelasan sebelumnya bahwa terkait dengan transaksi yang hubungannya dengan harta, ya transaksi pasti harta ya, tasarruf al-mali. Maksudnya perbuatan-perbuatan anak kecil yang sudah balik, kalau perbuatan itu ada hubungannya dengan harta, maka tidak cukup balik saja, tapi harus ada ar-rusydu, harus ada kedewasaan, harus ada kepintaran. Terkait dengan ar-rusydu itu di video sebelumnya ya, sudah dibahas tuntas. Intinya kalau bukan intinya kacamata intinya kalau orang gila dia sudah sembuh dari kegilaannya, dia yang asalnya ucapannya tidak dianggap syariat itu kembali dianggap syariat dalam hal apapun ya. Kalau orang gila dalam hal apapun, baik Islam, tolak, khulu atau transaksi. Tapi kalau anak kecil ada 2 kondisi. Dia balik itu ada 2 kondisi. Dia balik dengan kondisi pintar dan dia balik dengan kondisi tidak pintar. Jadi sifat pintar atau sifat rusyad itu pengaruhnya pada hal-hal yang ada kaitannya dengan uang. Misalkan dia jual beli, dia menyewa, dia menggadaikan dan lain-lain. Pokoknya kalau ada hubungannya dengan harta tidak cukup balik saja, harus balik beserta rusyad, balik beserta pintar. Sekarang kita lanjut di i'anah. Qauluhu wa ba'da ifaqatin muta'alliqun biqaulihi ba'du yasihu ila akhirih. Walhasil, jadi itu terkait dengan kata ya, terkait dengan pembahasan kata atau kalimat di Fathul Mu'in. Saya kira yang seperti ini kurang penting bukan kurang penting ya, maksudnya di terjemah itu tidak ada keterkaitan dengan masalah fikih, keterkaitannya dengan memahami Fathul Mu'in itu sendiri. Bahwa kata wa ba'da ifaqah itu hubungannya dengan kata yasihu setelahnya. Pokoknya intinya seperti itulah. Walhasil,
idza zalal mani'u minal jununi wasiba bil ifaqati fil awal wa bil bulughi fil tsani yartafi'u hajrul jununi wa hajrul siba. Kemudian di i'anah ada kesimpulan bahwa sebenarnya orang itu kan bisa mengelola hartanya sendiri. Hukum aslinya seperti itu. Kalau saya punya uang, berarti saya berhak atau memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola uang saya. Itu hukum asalnya seperti itu. Nah, di dalam fikih ada beberapa hal yang bisa menghalangi pengelolaan itu. Termasuknya adalah kegilaan dan juga kecil. Jadi junun dan siba, kegilaan dan kecil, sifat kecil, itu menghalangi seseorang bisa mentasarufkan atau mengelola hartanya. Jadi kalau dua sifat itu hilang, gila berarti hilangnya dengan sembuh, kecil hilangnya dengan balik. Kalau keduanya itu hilang, maka penghalangnya juga hilang ya. Penghalangnya juga hilang. Penghalang seseorang mengatur hartanya sendiri itu sudah hilang. Wa taqaddama anna subiya maslubul ibarati wal wilayati fala yasihhu uquduhu wala islamuhu wala mumayyizan wala yakunu qadhiyan wala waliyan wala yalin nikaha illa mastusniya. Dan sebelumnya telah dijelaskan di i'anah ya. Dijelaskan di i'anah. Dan saya lupa di video sebelum-sebelumnya apakah saya bahas i'anah apa enggak. Makanya rencana saya kalau ada waktu saya mau streaming itu isinya mengulang dari pembahasan di video biasa ini. Mana tadi? Fala yasihu. Jadi telah dijelaskan bahwa anak kecil itu ucapannya tidak dianggap syariat. Ucapannya tidak dianggap syariat dan juga kekuasaannya tidak dianggap syariat. Jadi dua hal yang tidak dianggap syariat bagi anak kecil. Yang pertama ucapan, ibarah. Yang kedua wilayah. Wilayah ini kekuasaan. Karena ucapannya tidak dianggap, maka akad yang diucapkan tidak sah. Dia mengucapkan akad jual beli, sewa dan lain-lain itu tidak sah semua kalau yang mengucapkan anak kecil. Begitu pula ucapannya masuk Islam. Maksudnya ada anak kecil yang mengucap syahadat itu tidak dianggap oleh syariat walaupun dia sudah tamyiz. Ya karena tadi anak kecil itu maslubul ibarah, ucapannya tidak dianggap syariat. Yang namanya juga anak kecil itu kan ngomongnya semaunya sendiri, apalagi ini Gen Alpha ini. Ya sama saja sih, Gen Alpha sekarang sama dulu ya sama saja sebenarnya. Jadi anak kecil itu maslubul ibarati wal wilayah. Walaupun dia manusia, tapi karena masih kecil, ucapan dan wilayah dari wilayah itu kekuasaan ya, dan kekuasaan darinya itu tidak dianggap oleh syariat. Sehingga anak kecil nggak bisa jadi qadhi, nggak bisa jadi hakim. Anak kecil tidak bisa menjadi pemimpin lokal maupun pemimpin nasional ya. Anak kecil ini maksudnya yang belum balik ya. Kalau sudah balik nggak masalah. Anak kecil itu wala yakunu qadhiyan wala waliyan wala yalin nikah. Karena wilayahnya itu dihilangkan oleh syariat, tidak dianggap oleh syariat, maka dia tidak bisa menjadi qadhi, tidak bisa menjadi wali. Wali ini maksudnya pemimpin. Tidak bisa juga menjadi wali nikah. Tidak bisa menjadi wali nikah. Illa mastusniya min ibadatil mumayyiz wal idzni fid dukhul. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Ada beberapa pengecualian. Jadi tidak semua ucapan qadhi dihilangkan oleh syariat. Dihilangkan dalam arti tidak dianggap syariat. Kalau di dalam i'anah ini ada dua hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah ibadah anak kecil yang sudah tamyiz. Kita tahu ya bahwa puasa mereka sah,
sholat mereka juga sah. Jadi sholat itu kan ada ucapannya, takbiratul ihram, tasyahud dan lain-lain itu kan ada ucapannya. Kalau kita mengikuti aturan awal bahwa ucapan anak kecil itu tidak dianggap, mestinya ibadah juga nggak sah, mestinya gitu. Hanya saja ibadah ini dikecualikan. Jadi walaupun ucapannya tidak dianggap syariat, tapi kalau terkait dengan ibadah, anak kecil ini bisa sah. Yang kedua, izni fiddukhul, mengizinkan seseorang masuk rumah. Jadi ada tamu ngetok pintu, kemudian anak kecil mempersilahkannya masuk. Silahkan masuk, bapak di rumah, silahkan masuk, silahkan duduk gitu. Itu tamunya boleh masuk. Jadi orang itu kan tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Kalau yang mengizinkan anak kecil itu nggak apa-apa. Jadi dalam hal mengizinkan tamu masuk ke rumah, itu ucapannya dianggap oleh syariat. Wa anal jununa maslubu madzukir min ghairi istisna'i syai'in. Jadi kalau anak kecil masih ada dua pengecualian, yaitu ibadah dan izin masuk rumah. Kalau orang gila nggak ada pengecualian sama sekali. Orang gila ibadah ya nggak sah ibadahnya. Orang gila mengizinkan masuk rumah ya nggak sah, pengizinannya tidak sah ya karena gila. Kalau anak kecil itu kan kalau dia tamyiz walaupun belum balik itu kan sudah paham lah, sudah paham walaupun dia belum dewasa. Tapi kalau orang gila itu walaupun tua, walaupun usianya tua, kalau gila ya gimana? Otaknya emang nggak berfungsi. Jadi kalau anak kecil masih ada pengecualian, kalau orang gila nggak ada pengecualian sama sekali. Faida afaqal majnunu soha minhu jami'u ma dzukir. Kalau orang gila sudah sembuh, maka terkait dengan ucapan dan wilayahnya itu sah semua. Jadi Islam, akad yang dilakukan sah, Islam juga sah, maksudnya dia mengucapkan kalimat masuk Islam sah, menjadi qadhi sah, menjadi wali sah, dan seterusnya. Pokoknya kalau sifat gilanya sudah hilang, maka dia sah melakukan semua yang dilarang sebelumnya. Au balagha sabiyyu kadzalik yasihu minhu jami'u ma dzukir. Atau anak kecil yang sudah balik itu juga sama seperti orang gila, semua yang sebelumnya dilarang menjadi sah, illa in balagha ghairu rasyid bi'adami salahihi fid dini wa malih. Kecuali kalau anak kecil itu dia balik dengan kondisi tidak rasyid. Dia balik tapi tidak rasyid. Tidak rasyid itu bisa karena agamanya kurang, dia masih jarang melakukan kewajiban atau sering melakukan keharaman seperti penjelasan sebelumnya, atau pengelolaan hartanya yang kurang. Pengelolaan hartanya itu kemarin dijelaskan ya di video sebelumnya, bahwa pengelolaan harta dianggap tidak baik itu kalau dia menukarkannya atau menginfakannya dalam hal-hal yang haram. Atau dia bertransaksi tapi rugi, dia nggak tahu harga. Itu di video sebelumnya lah. Fahina idin ya'tarihi mani'un akhar wa huwa safahu. Jadi anak kecil yang sudah balik tapi dia tidak rasyid, itu sebenarnya penghalangnya untuk mentasarufkan uangnya itu sudah hilang. Penghalangnya sudah hilang. Tapi karena dia tidak rasyid, itu ada penghalang lain yang datang. Jadi kecil itu sifat kecil ya. Kecil adalah satu penghalang. Tidak rasyid itu juga penghalang. Jadi tidak rasyid itu namanya safah. Orangnya namanya safih, sifatnya namanya safah. Jadi anak kecil yang balik tapi belum rasyid itu dia safah, dia safih. Safih itu terjemah mudahnya ya orang bodoh maksudnya. Kalau rasyid itu pintar ya, terjemah kamusnya rasyid itu pintar, berarti safih bodoh. Safih itu bodoh. Maksudnya bodoh bukan IQ-nya rendah, bukan gitu, tapi terkait dengan
agama dan juga harta seperti pembahasan sebelumnya. Pokoknya safih itu lawan dari rasyid. Rasyid kriterianya sholahuddini wal mal. Jadi agamanya bagus, pengelolaan hartanya bagus. Berarti safih definisinya ya lawan dari rasyid. Jika dia salah satu dari harta dan agamanya tidak bagus, maka dia kategori safih. Wa hukmu safihi annahu maslubul ibarati fit tasarrufil mali kabai'in wa syira'in walau biidnil waliyyi. Lah safi atau anak kecil yang balik tapi tidak rasyid itu ucapannya juga tidak dianggap syariat kalau hubungannya dengan tasarruf mali, kalau hubungannya dengan transaksi yang ada hubungannya dengan uang. Di sini dicontohkan seperti menjual sesuatu, membeli sesuatu, itu tidak sah. Menjual sesuatu, membeli sesuatu tidak sah walaupun walinya mengizinkan. Jadi ada anak kecil yang sudah balik tapi dia tidak rasyid, dia mau beli sesuatu, minta izin walinya, itu enggak sah. Dia mau menjual sesuatu, minta izin walinya, walaupun diizinkan oleh wali, dia tidak sah. Yang dilakukan tidak sah. Illa aqdan nikahi minhu biidni waliyihi fayasihhu. Jadi tidak semua akad yang dilakukan anak kecil yang safih, anak kecil yang balik tapi safih itu dilarang syariat ya. Di sini ada pengecualian yaitu akad nikah. Jadi anak kecil yang sudah balik tapi safih, dia akad nikahnya sah tapi atas izin wali. Jadi sebenarnya tergantung wali. Kalau wali mengizinkan ya nikahnya sah, kalau tidak ya sah. Fayasih wa tasihhu ibadatuhu badaniyatan aw maliyatan wajibatan. Termasuk yang sah adalah ibadahnya ya. Kalau ibadah itu ukurannya cuma balik saja ibadah itu. Kalau anak kecil sudah balik maka ibadahnya sah, baik ibadah yang hubungannya dengan tubuh atau dengan harta, ibadah badaniyah atau maliyah itu sah semua dilakukan. Walaupun dia safih tapi sah, tetap sah. Walakin la yadfa'ul mala kazakati bila izin min waliyih. Hanya saja untuk ibadah yang hubungannya dengan harta, ibadah wajib yang hubungannya dengan harta seperti zakat, dia tidak diperbolehkan memberikan zakat ya, memberikan zakatnya ke orang lain kecuali mendapatkan izin dari wali. Jadi zakatnya sah, pengeluaran zakatnya sah, maksudnya niat ya, niat zakatnya sah, walaupun niat itu di hati sebenarnya. Tapi untuk menyerahkan zakat itu ke penerima itu harus izin wali dulu. Kalau walinya mengizinkan sah, kalau tidak ya tidak sah. Amal maliyatul mandubatu kasodaqati tatawwu'i fala tasihhu minhu. Jadi ibadah yang sifatnya tubuh itu semuanya sah ya, tanpa diperinci. Anak kecil yang sudah balik dan dia belum rasyid, artinya dia safih, ibadah yang dilakukan sah. Kalau ibadahnya hubungannya dengan tubuhnya, ibadah sholat dan lain-lain itu. Kalau hubungannya dengan harta itu diperinci tergantung hukumnya apa. Kalau hukumnya wajib, keterangannya tadi, misalkan zakat ya, zakatnya sah tapi dia tidak boleh memberikan zakat itu ke penerimanya kecuali mendapatkan izin dari wali. Itu kalau wajib. Kalau sunnah tidak sah sama sekali. Jadi ibadah sunnah yang hubungannya dengan harta seperti sedekah dan lain-lain yang sifatnya sunnah ya, itu tidak sah dilakukan oleh safih, tidak sah dilakukan oleh anak kecil yang sudah balik tapi belum rasyid, itu namanya safih. Qauluhu wa kadzat tasarruful mali ay wa kadzalika yasihhu minhu tasarruful mali. Wa qauluhu ba'da rusdi qaidun fi sihhati tasarrufil mali minhu kama marra. Jadi sepertinya kalau dijelaskan semua di anah ya kadang nggak ada hubungannya dengan fikih gitu, kadang hubungannya dengan kalimat saja.
Jadi i'anah ini kan fungsinya beberapa ya, ada yang fungsinya menambah penjelasan, ada yang fungsinya memperjelas ya, memperjelas di i'anah, memperjelas di Fathul Muin ya. Nah, yang bagian memperjelas ini itu kadang yang dijelaskan itu kalimatnya atau kata yang ada di Fathul Muin. Kata ini hubungannya dengan ini, kata ini maknanya gini lah. Yang demikian itu saya kira kurang pas kalau dijelaskan dengan model tanpa memperlihatkan teks seperti ini. Jadi karena saya memang sudah saya niatkan untuk sekedar ngomong aja ya, di gambarnya cuman gambar diam, jadi maka ya saya pilah-pilah yang dijelaskan, tidak semua yang dijelaskan itu dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.